Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP ya, di halaman 141 sampai dengan 151. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain. Atau kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya nih, kita kan kelas 1 ya adik-adik. Berarti adik-adik pilih playlist kelas 3 ya. Nah, kelas 3 diklik biru-birunya di sini. Nanti akan masuk ke playlist untuk kelas 3. Seperti ini ya, tuh ada banyak. Misalnya nih adik-adik mau lihat yang kelas 3 tema 2, berarti ini nih. Ya, klik putar semua. Nanti akan diputar otomatis videonya mulai dari halaman paling awal nih yang atas. Adik-adik bisa cari berdasarkan subtemanya, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Jadi nanti dibuka, dicari ke bawah ya sampai ketemu. Oke? Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini kita di di pembelajaran 3. Nah, kita coba besarkan sedikit. Nah, adik-adik pertanyaannya ya, kemana perginya air? Nah, kemana coba adik-adik? Yuk kita lihat ya, pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu mencuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering adik-adik. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, yuk kita diskusikan bersama teman-teman. Nah, kita melakukan percobaan di bawah ini. Yang pertama, 2 buah piring kecil, air, dan gelas ukur. Langkah percobaannya, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Letakkan satu piring di bawah terik matahari, satu piring lagi di dalam ruangan yang gelap. Nah, atau ruangan yang tidak terkena terik matahari. Seperti ini ya, ini yang di matahari, ini yang di ruang gelap. Biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Nah, di sini gambarnya berkurang ya. Sekarang bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan. Temukan jawabanmu melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Karina sudah buatkan pertanyaannya di sebelah kanan ya, sekaligus jawabannya. Yang pertama, mengapa satu piring ditempatkan di bawah tarik matahari, sedangkan yang lainnya diletakkan di ruang yang gelap? Nah, piring diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Lalu yang kedua, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang karena dia menguap. Lalu yang ketiga, peristiwa apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Jadi, yang terjadi adalah peristiwa penguapan adik-adik, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas atau uap air. Ya. Nah, selanjutnya, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud. Wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan adik-adik. Contoh peristiwa penguapan adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Seperti ini nih, ya kan? Kalau ibu jemur pakaian kok bisa kering ya? Nah, itu karena dia menguap. Ya, menguap karena terkena panas matahari. Nah, bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa penguapan yang terjadi? Isilah jawabanmu di tempat tersedia ya, di sini. Nah, jadi hasil pengamatan percobaan tadi kita tulis di sini. Nah, Karina buatkan di sebelah kanan. Air yang diletakkan di bawah terik matahari setelah 3 jam jumlahnya berkurang. Sementara air yang diletakkan di ruang gelap atau tidak berubah atau tetap. Ya. Nah, pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan. Alasannya adalah pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena jumlah air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Ya. Nah, ini yang kedua tadi. Terus berikutnya
Nah, kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda ya. Hubungkan kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Jadi ini kata yang tersedia membeku, menguap, mencair. Sebelah kanan ini adalah artinya ya. Sekarang kita mulai dengan membeku. Nah, membeku ya. Kalau membeku coba kita lihat. Yang kanan ini pertama adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat ya. Yang ini perubahan wujud dari padat menjadi cair. Lalu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Berarti kalau membeku itu yang mana ya adik-adik? Nah, kalau membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Berarti kita tarik garisnya ke sini. Lalu menguap. Kalau menguap itu dia dari air atau cair menjadi gas ya, menguap. Jadi kita tarik garisnya ke sini. Lalu mencair, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Jadi ini ke sini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kita lanjutkan, matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Ya, nah, gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Coba lihat motif di bawah ini ya. Ini contohnya, ya. Ini terinspirasi dari matahari adik-adik. Nah, sekarang adik-adik siapkan kertas gambar. Gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontohnya pada pembelajaran sebelumnya ya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Nah, nanti adik-adik bisa buat sendiri, misalnya contohnya gini. Kalau Kak Rina mungkin akan buat seperti ini ya, mungkin nanti agak besar ya. Lalu ini dibuat seperti ini. Ya, ini. Nah, misalnya ini mau diwarnain apa? Orange gelap. Ini warna kuning, nah itu bebas ya. Ini salah satu contoh saja, adik-adik nanti bisa bereksplorasi lagi. Nah berikutnya, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan adik-adik. Nah, di sini Kak Rina contohkan ya di sebelah kanan. Contohnya adalah ikan asin, sale pisang, ya, kerupuk, dan juga manisan. Itu dia dijemur dulu atau diawetkan ya. Nah berikutnya perhatikan gambar berikut. Dayu sedang belanja nih adik-adik di pasar tradisional. Nah Dayu melihat aneka makanan di sana ya. Lalu Dayu ingin membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Jadi berat ikan asinnya adalah 2 kg dan 500 gram. Nah, kalau 1 kg sama dengan 1000 gram ya adik-adik ya. Berarti berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, ingat kalau ditanyanya gram berarti kita pakai gram hasilnya. Tapi kalau yang ditanya kilogram kita pakai kilogram. Jadi harus teliti ya. Nah, tadi beratnya 2 kg 500 gram. Nah, jawabannya seperti ini. Jadi yang 2 kilogramnya kita ubah dulu menjadi gram seperti ini. Ya, 2 kg sama dengan 2000 gram. Lalu 500 gramnya tinggal ditambahin aja. Jadinya 2500 gram. Berikutnya, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Nah, timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram? Nah, yang ditanya sekarang kilogram. Berarti kita pisahkan ribuannya ya, karena yang ribuan akan kita ubah jadi kilogram. 1300 gram, nilai tempatnya kita pisah 1000 gram ditambah 300 gram. Nah, yang ini kita ubah jadi 1 kilogram. Jadi, kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Nah, sekarang perhatikan tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu untuk menemukan besaran yang tepat ya. Kalau yang dicontohkan ini ada 5 kg.
Yang sebelah kanannya berarti dalam gram 5.000. Kita lanjut ke yang sebelah kanan ya. Kalau 9 kilogram berarti ini 9.000 ya. Lalu 3 kilogram. Nah, 3 kilogram ini berarti Karina di atasnya aja ya, nggak muat adik-adik. 3.000 gram. Kalau 7 kilogram berarti ya 7.000 gram. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. 4 kilogram 4.000 gram. 6.000 gram berarti 6 kilogram. 8.000 gram berarti 8 kilogram ya. Nah, sekarang hitunglah dalam satuan gram. Ya, 2 kilogram ditambah 100 gram sama dengan titik-titik gram. Jadi ini kita ubah dulu ya. Ini berarti 2000 kalau dijadiin gram. Ya. Tinggal tambahin aja 2000 tambah 100 jadinya 2100 gram ya. Nah, kemudian berikutnya ini buah apa ya adik-adik? Buah pir mungkin ya. Nah, beratnya 4 kg 200 gram. 4 kilogramnya kita ubah di sini jadi 4.000. Ya, tinggal ditambahkan 4.000 tambah 200 yaitu 4.200 gram. Kemudian berikutnya 3 kg. Nah, 3 kg ini berarti 3.000 gram ya. Ditambah 500 gram sama dengan tinggal ditambahkan aja 3.500 gram. Lalu 5 kg ini kita ubah jadi seperti ini, 5.000 gram. 5.000 gram ditambah 800 gram sama dengan 5.800 gram. Kemudian yang terakhir ada gula nih. 1 kg 400 gram. Berarti 1 kilonya jadi 1.000 gram dan ditambah 400 berarti 1.400 gram ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!